Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita terus diberikan kesehatan, diberikan waktu boleh menikmati kemurahan Tuhan, boleh beraktivitas. Dan tentu kita sepakat Bapak Ibu, seluruh aktivitas kita satu hari ini mari kita awali dalam kebersamaan kita, dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Karenanya Bapak Ibu, mari satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini Sabtu 13 Agustus 2022 diambil dari 1 Samuel 7 ayat 3. Mari Bapak Ibu kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Sada Samuel pitu ayat 3. Jadi Roma hatani si Samuel tu sado Israel songonon. Mulutung mulak hamu tu Jehovah siana sarohamuna. Sai paholak kamuma akadebata sileban sian tonga-tonga muna. Rodi akasobaun Astarot. Jala marsihohot rohamuna tu Jehovah. Jala sasada ibana oluhamu. Asa dipaluahamu. Sian tangan ni halak Palestin. Demikian firman Tuhan. Hanya Tuhan sumber kelepasan kita. Ibu bapa dan saudara-saudara terkasih, seorang teolog Jepang bernama Kosuke Koyama pernah menulis satu buku teologi kecil yang dia beri judul Tidak ada gagang pada salib. Tidak ada gagang pada salib. Apa artinya itu Bapak Ibu? Tidak ada tempat usaha manusia. Tidak ada tempat perbuatan manusia dalam hal memperoleh keselamatan. Kita selamat bukan karena perbuatan kita. Bukan karena perjuangan kita, karena kekuatan kita. Hanya karena rahmat Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, Martin Luther berkata, sola gratia, only grace, hanya oleh anugerah. Keselamatan yang kita peroleh hanya anugerah Tuhan yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, penegasan seperti itulah yang kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Dalam sebuah peristiwa
yang tercatat dalam sejarah Israel Perjanjian Lama di masa hakim-hakim. Ada pernah saatnya bangsa Filistin menyerang Israel. Orang Israel terpukul mundur. Mereka kalah di medan perang. Lalu mereka mencoba mencari tahu mengapa mereka kalah. Akhirnya mereka menemukan jawabannya. Penyebab kekalahan mereka ialah karena mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Ternyata hidup keberagaman mereka telah rusak. Monoteisme, ibadah yang murni hanya kepada Tuhan. Penyembahan yang murni hanya kepada Tuhan, tidak lagi mereka pelihara. Mereka terpengaruh dengan bangsa-bangsa sekitar yang politeis, penyembah berhala-berhala. Lalu mereka, Bapak Ibu, dengan mudahnya berpaling dari Tuhan. Mereka menyembah Allah asing, menyembah Asitoret dengan satu harapan, ilah-ilah yang mereka sembah itu akan menyelamatkan mereka sebagaimana bangsa lain yang mereka lihat menang dalam peperangan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ternyata apa yang mereka harapkan tidak terwujud seperti harapan mereka. Itu sebabnya Samuel yang pada waktu itu menjadi hakim, pemimpin politis, dan sekaligus sebagai imam mengingatkan mereka. Sumber kelepasan hanya satu, yaitu dari Tuhan Allah. Hanya Tuhan Allah yang mampu melepaskan mereka dari ancaman, dari serangan bangsa-bangsa sekitar. Tetapi keselamatan itu ada syaratnya, Bapak Ibu. Syaratnya ialah mereka harus mau berbalik kepada Tuhan. Mereka harus mau bertobat, membuang jauh-jauh, menjauhkan ilah-ilah asing, menjauhkan Asitoret yang selama ini mereka sembah. Itu artinya mereka dituntut kembali untuk membangun monoteisme, percaya hanya kepada Tuhan, dan monolatria, menyembah hanya Tuhan Allah. Bapak Ibu, sejarah membuktikan dan sejarah mencatat ketika umat Israel mendengarkan seruan Samuel, serta-merta mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka menyembah hanya Tuhan. Mereka membuang jauh-jauh ilah asing, ilah-ilah lain. Keselamatan pun diberikan oleh Tuhan. Filistin yang selama ini ancaman kepada mereka dipukul mundur. Dan mereka pun boleh menikmati hidup yang nyaman, yang aman, dan mereka boleh bekerja dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hal-hal seperti itu menjadi pembelajaran di sepanjang sejarah umat Israel. Dan mereka pun menyimpulkan, mereka pun sepakat betapa pentingnya membangun hidup yang benar, iman yang murni, penyembahan hanya kepada Tuhan. Hidup beriman mereka berhubungan langsung
berakibat langsung dengan situasi kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, firman Tuhan ini sekaligus menjadi perenungan untuk kita. Mari Bapak Ibu, hadirkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mewarnai kita, mendasari kita, melakukan seluruh aktivitas kita satu hari ini. Kalau Martin Luther berkata sola gratia, hanya oleh anugerah, Martin Luther melanjutkan lagi sola fide, hanya oleh iman. Itu artinya keselamatan yang adalah anugerah kita peroleh hanya di dalam iman. Bapak, Ibu, dan saudaraku, firman Tuhan ini mau mengajak kita, marilah melakukan setiap kegiatan kita satu hari ini di dalam iman. Hidup berorientasi sorga. Kita melakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mari pastikan Bapak Ibu, kita membuang jauh-jauh segala pekerjaan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, tentu kita semua sepakat akan pekerjaan yang berhasil, akan hasil kerja, akan uang yang boleh kita pakai mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu, jangan pernah lupakan bahwa semuanya itu boleh kita peroleh harus dari jalan yang benar. Mari katakan Bapak Ibu, bahwa apa yang kita cari boleh kita dapatkan hanya dari jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudaraku, itu sebabnya seorang ahli etika, J. Foster, pernah berkata dalam bukunya, dalam hidup ini masalah yang sering terjadi ialah uang, seks, dan kekuasaan. Betapa tiga hal ini sering mengganggu kemurnian iman kita, mengganggu kesungguhan kita melakukan semua pekerjaan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Karenanya Bapak Ibu, mari mohon pertolongan Tuhan. Mari mohon kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kita menjalani hari-hari kehidupan kita bekerja dengan pola pikir yang benar. Uang perlu Bapak Ibu, tetapi bukan uang segala-galanya. Jangan pernah menempatkan uang menjadi tujuan, tetapi uang hanya sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, jangan pernah menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang. Demikian juga dengan seks Bapak Ibu. Hubungan dengan lawan jenis jangan pernah lemah Bapak Ibu. Sering sekali terjadi persoalan karena kita tidak setia dengan pasangan kita. Bujuk rayu dunia ini mengganggu kita sehingga diam-diam mengkhianati orang yang paling dekat dengan kita, yaitu pasangan hidup kita sendiri. Bapak Ibu, mari pelihara kesetiaan. Dengan setia kita bersuka cita membangun keluarga yang utuh, hingga keluarga kita masing-masing berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan kekuasaan Bapak Ibu.
Jangan pernah tergiur dengan kekuasaan. Kekuasaan itu datang dengan sendirinya. Itu berkat Tuhan. Autoritas, wibawa yang diberikan Tuhan ketika kita membangun hidup yang benar, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, satu pembelajaran yang boleh kita ambil dari nas kita pagi ini ialah bahwa hanya Tuhanlah sumber keselamatan kita. Hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita dari berbagai tantangan, dari berbagai kesulitan, dari berbagai perangkat yang boleh menjebak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Agar kita sungguh-sungguh menjadi orang yang dilepaskan. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Betapa pentingnya kita menjalani hari-hari kehidupan kita sebagai orang yang merdeka. Orang yang sudah dilepaskan dari berbagai bujuk rayu dunia ini. Sehingga kita boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pembelajaran juga kita ambil dari nas kita pagi ini. Bahwa ibadah kita yang murni serta-merta berhubungan langsung dengan apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau menjadi orang yang dilepaskan, syaratnya satu, kita membangun hidup yang benar, ibadah yang benar, penyembahan yang benar, hanya kepada Tuhan. Tuhan menguatkan kita untuk membangun iman yang murni, ibadah yang benar, hingga kita beroleh berkat Tuhan yang berkelimpahan. Selamat berkarya hari ini, selamat bekerja, dan selamat melakoni kehidupan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.